Ini video saya khususkan untuk anak-anak Papua ya, yang perantauan, yang kuliah di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya ya. Nah, kalian kalau kuliah ya, kuliah-kuliah saja ya, tidak usah bercocok tanam lah atau segalanya. Karena yang membebani adalah orang tua kita ya, teman-teman. Kalian enak-enak ya, menikmati enak ya, bercocok tanam. Hasil dari bercocok tanam sembarangan, hasilnya akhirnya menambah tambah beban ya. Punya yang pertama, status kalian sementara kuliah, biaya kehidupan sehari-hari di Jawa ataupun di mana-mana kalian ditanggung dari orang tua. Terus kemudian ya, tempat tinggal ditanggung orang tua. Nah, ditambah lagi ada musibah, misalnya kalian macam-macam bercocok tanam, hamil, terus harus melahirkan anak, dan membutuhkan biaya yang begitu cukup mahal ya, teman-teman. Singkat cerita, ponakan saya itu anaknya dititipkan di panti asuhan. Nah, ponakan saya itu meminta mengunjungi ke sana ya, teman-teman. Nah, kebetulan saya ke sana ya. Ini terjadi di Jawa ya, teman-teman. Kebetulan saya ke sana, ke panti asuhan. Nah, bertemu dengan ibu bapak yang mengurusin panti asuhan. Nah, bertemu dengan mereka, cerita-cerita ya. Nah, terus karena saya orang Papua, jadi mereka menanyakan ada anak-anak Papua yang dulunya ya punya anak, mereka menitipkan di situ, tapi sudah bertahun-tahun mereka tidak mengurusnya. Nah, mereka tanyakan, "Abang kenal ini atau tidak?" Mereka menunjukkan fotonya, ternyata orangnya saya kenal. Nah, awal mereka titipkan di situ. Nah, itu yang menitipkan adalah si ceweknya. Nah, si ceweknya mengaku kalau bapaknya sudah meninggal. Ternyata bapaknya masih hidup. Nah, bapaknya itu mereka sementara status mahasiswa. Nah, akhirnya saya jujur apa adanya lah. Ini bapaknya masih ada. Ini bapaknya masih ada. Dan yang sekarang ya, mereka sudah punya anak satu lagi. Nah, saya jujur apa adanya. Ini orang ini sudah punya anak lagi. Terus beberapa bulan yang lalu dari pihak panti asuhan ini, ibu sama bapak ini, mereka tanya mau ambil anak atau tidak. Mereka jawabnya tidak. Nah, sedangkan mereka ini sudah selesai kuliah terus pulang balik ke Papua, sedangkan anak mereka di sini tidak ada yang ngurus atau tidak ada yang mau bawa ya. Maksudnya tidak mau bawa ke Papua. Ya, nah terus dari situ ibunya menunjukkan salah satu foto lagi. Terus, "Abang kenal orang ini?" Saya bilang, "Kebetulan saya kenal juga orangnya." "Iya, kenal." "Terus yang ini kenal." Terus orang ini menitipkan lagi dua anak. Katanya dia omnya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ya, si cewek dan cowok itu hubungannya tidak baik-baik. Akhirnya si ceweknya pulang Papua, si cowoknya sementara status kuliah di sini, status kuliah dan tidak bisa urus. Akhirnya mereka menitipkan di sini. Nah, yang antar ini omnya, dia mengaku omnya. Nah, "Abang kenal ini atau tidak omnya ini?" Dan dia menunjukkan fotonya, ternyata orangnya saya kenal. Nah, teman-teman ya, kalian tahu yang mengaku omnya itu ternyata bapaknya. Jadi si orangnya ini punya anak dua, dia menitipkan ke sana mengaku omnya. Nah, karena saya tahu, saya bilang, "Itu bukan omnya, tapi itu orang tuanya, emang bapaknya itu." Dari situ sudah ibunya shock ya, ibunya kaget, terus kecewa, harus mau bilang apa lagi. Terus saya jelaskan ya yang sebenarnya, karena orangnya saya kenal, jadi saya bilang, "Iya, ini mbak ibunya, emang hubungan status, hubungan si cewek dan cowok itu memang tidak baik-baik. Akhirnya si ceweknya sudah pulang. Nah, si cowoknya masih di sini karena dia masih status kuliah. Tapi itu bukan omnya, tapi itu yang bapaknya, bapak kedua anak ini."
Nah, saya bilang ibu sama bapak panti asuhan seperti itu. Dan akhirnya ibu sama bapak panti asuhan mereka shock dan mereka kaget. Mereka pokoknya mereka ini kecewa ya, kecewa dengan orang-orang Papua ya. Mau gimana lagi? Dan mereka juga mengatakan kalau kami itu welcome saja, kami itu welcome, kami bisa menerima siapapun di sini karena memang itu tugas kami. Tapi setidaknya mereka tuh jujur, mereka tuh memang orang tuanya dan tidak mampu untuk ngurusin anak-anak ini. Dan saya sebagai ini ya, saya sebagai orang Papua, ya saya juga kenal orang-orangnya. Jadi saya juga malu ya teman-teman ya, malu karena nah orang-orang Papua seperti ini ya, anak-anak Papua ya, orang tua bersusah payah ya, eh, karena orang tua bersusah payah di sana ya, cari uang mati-matian, jualan pinan pinggir jalan ya, jualan hasil bumi tidak sebegitu banyak ya, tapi karena orang tua bersusah payah, panas hujan di sana, malah di sini kalian mensia-siakan waktu ya, malah kalian di sini bercocok tanam ya. Akhirnya yang korban adalah yang kasihan adalah orang tua ya. Orang tua kalian berjuang mati-matian bagaimana caranya kalian tuh bisa berpendidikan, bisa kuliah, bisa sarjana, bisa pulang terus mengubah nasib keluarga. Tapi malah kalian di sini enak-enak ya. Kalian di sini malah bercocok tanam ya. Jadi teman-teman ya, saya pesan khusus untuk orang-orang Papua ya, teman-teman Papua yang kuliah, yang statusnya masih kuliah ya, kalian berhentilah, walaupun kalian pacaran, tapi kalian tahulah sekarang sudah zaman teknologi, jadi kalian bisa memanfaatkan teknologi itu bagaimana caranya, walaupun bercocok tanam, tapi masih bisa menghindari misalnya namanya kehamilan atau dan lain-lain. Tapi kalau kalian seperti itu sampai punya anak, ya itu bisa bilang itu mahasiswa tapi goblok atau tolol. Harusnya kalau sebagai mahasiswa itu kan kita berpikir jauh sebelum kita mengambil tindakan. Misalnya, oh saya mengambil tindakan seperti ini. Nah, yang susah adalah korban adalah nanti yang jadi korban adalah saya. Misalnya punya anak seperti itu. Nah kuliah juga nanti bakalan tertunda karena tanggung jawab semakin berat, orang tua semakin susah. Dan terus yang korban bukan salah satunya, tapi dua-duanya ya tetap korban. Karena mereka mau dan tidak mau harus mereka tanggung jawab. Jadi saya pesan teman-teman Papua ya yang kuliah, kalian kalau mau fokus kuliah, kuliah saja ya, tidak usah bercocok tanam lah atau apa-apalah. Kecuali kalian itu kerja. Salam Parjo.